Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zakia. Saya berasal dari kelas 11 F1. Saya akan menjelaskan mengenai penjajahan Spanyol di Indonesia. Latar belakang penjajahan Spanyol di Indonesia. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Untuk mendukung ambisi tersebut, Spanyol pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut pun dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magelhaens. Tujuan kedatangan Spanyol. 1. Gold. Gold adalah semangat yang dimiliki bangsa Spanyol untuk mencari emas atau kekayaan. 2. Glory. Glory adalah semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. 3. Gospel. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka. Ekspedisi pelayaran Spanyol ke Indonesia. Pelayaran yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Columbus sendiri melakukan 4 kali perjalanan dalam ekspedisinya mencari daratan baru. Pelayaran yang dipimpin Ferdinand Magelhaens. Magelhaens adalah seorang keturunan Portugis, sama halnya seperti Columbus. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal yang berbeda. Setelah banyaknya kejadian, dengan 2 kapal yang tersisa, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad, mereka berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini, mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Saat Spanyol tiba di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut baik oleh masyarakat Maluku hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Sebab saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia. Keberhasilan Spanyol sampai di Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah pun seperti impian yang menjadi kenyataan bagi bangsanya sendiri. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang Tidore. Gagalnya penjajahan Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore, yang tengah bermusuhan dengan Portugis yang lebih dulu bersekutu dengan Ternate. Sebaliknya, Portugis menganggap kehadiran Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Selain itu, Portugis menuding Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas, karena Maluku telah menjadi wilayah kekuasaannya. Persaingan di antara keduanya pun terjadi dan peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Pertempuran antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan Perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Lewat perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangan di Maluku sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan perdagangannya di Filipina. Dengan begitu, penjajahan Spanyol di Indonesia telah gagal sebelum dimulai. Sekian penjelasan materi mengenai penjajahan Spanyol di Indonesia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.